Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Pemi Firiska dari Prodi Ekonomi Syariah 3 non-reguler. Adapun dalam video ini atau dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Ari Syafaat Eskom MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah contoh kasus pelanggaran etika bisnis Islam dalam suatu perusahaan. Adapun contoh kasus pelanggaran yang saya ambil di sini yaitu perusahaan Nestle. Sebelum masuk ke topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari etika bisnis Islam itu sendiri. Etika bisnis Islam merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan suatu masyarakat. Etika bisnis Islam juga merupakan etika terapan yang merupakan aplikasi dari suatu pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, maupun usaha yang selanjutnya disebut sebagai suatu bisnis. Lalu dengan demikian, etika bisnis Islam pada hakikatnya merupakan usaha dari manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, bisnis di dalam etika bisnis Islam itu sendiri tidak bertujuan dalam jangka pendek dan semata-mata untuk individual sendiri dan mencari keuntungan hanya semata-mata, tetapi jangka panjang juga, yaitu antara dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menurut para ahli, yaitu Ali Hasan, pengertian etika bisnis Islam itu sendiri merupakan akhlak dalam menjalankan suatu proses bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya itu tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Nestle. Namun sebelum ke kasus, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari perusahaan Nestle. Sebelumnya ada yang tahu nggak ya gambar dari perusahaan Nestle itu sendiri? Nah, gambar di sini dan di sini merupakan contoh gambar dari perusahaan Nestle itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan yang berkantor pusat di negara Swiss. Nestle SA didirikan lebih dari 140 tahun oleh Henry Nestle. Beliau yaitu seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya yang sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dan pada saat ini PT tersebut telah memperkerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam dan berbagai produk. Nestle di 3 pabrik. Yang pertama ada pabrik Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Denkau, Bear Brand. Lalu pabrik Panjang di Lampung untuk mengolah kopi instan seperti Nescafe, serta pabrik Cikupa di Banten untuk memproduksi produk kembang gula atau yang kita kenal itu permen box. Adapun moto dari perusahaan Nestle yaitu Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi, serta aman untuk dikonsumsi, serta lezat rasanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan atau kasus yang dilanggar oleh perusahaan Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle
telah ditarik peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Enterobacter sakazaki yang menyebabkan penyakit meningitis, infeksi pembuluh darah, atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun bagi orang dewasa. Dikutip dari Publish The Lancet 30 Desember 2003, halaman 5. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter sakazaki yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut situs Sciences News Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter sakazaki ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri sakazaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut. Padahal, pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut standar seharusnya bersih dari semua virus, kuman, ataupun bakteri yang berbahaya. Pada penelitian terakhir, didapatkan kemampuan 12 jenis strains Enterobacter sakazaki untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat Celcius dalam pemanasan rehidrasi susu formula. Produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah Nestle. Nestle telah dikecam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri Enterobacter sakazaki, khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan di negara berkembang. Memang berbeda dengan pemerintah kita, yaitu lembaga BPOM yang menyatakan bahwa tidak ada satupun susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazaki di Indonesia. Lalu pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle, yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011. Hal itu terungkap saat jumpa pers BPOM di kantor Kominfo Kamis 10 bulan Februari 2011. Sebagai bagian dari suatu perusahaan global, Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai produk ciptaannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan berkembangnya konsep dan dimensi makanan yang kini tidak lagi sekedar untuk memperoleh kenikmatan atau enjoyment, namun telah berkembang menuju keapiatan atau wellness, dan bermuara pada kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Kini, Nestle juga memperkuat kemampuan R&D atau Research and Development melalui kemitraan inovasi di tiap tahap proses pengembangan produk, dari kolaborasi awal dengan perusahaan awal dan biotek hingga kemitraan akhir dengan para pemasok utama. Dengan menyatukan semua sumber R&D, Nestle mampu memberikan solusi makanan berkualitas tinggi dan aman untuk semua konsumen di seluruh dunia, baik dalam gizi, kesehatan, nutrisi, kebaikan, rasa, tekstur, atau kenyamanan. Selain itu, Nestle memberikan produk-produk berkualitas terbaik bagi konsumen serta jaminan keamanan. Hal ini sejalan dengan misi Nestle Indonesia, yaitu untuk terus mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi, dan lezat rasanya.
Berikut merupakan pelanggaran etika bisnis. Di antaranya yaitu yang pertama, ada mencuri ide bisnis. Yang kedua, penipuan. Yang ketiga, menggunakan produk orang lain. Yang keempat, memproduksi barang yang merugikan orang lain. Yang kelima, melakukan penimbunan barang. Demikian pembahasan mengenai profil, pembahasan dan contoh kasus pelanggaran dari etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Nestle, di mana telah ditemukannya atau terdeteksi virus atau bakteri Enterobacter sakazaki yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau penyakit yang berbahaya bagi manusia itu sendiri. Produk tersebut membahayakan orang banyak dan termasuk ke dalam kategori merugikan orang lain, walaupun di sini perusahaan disengaja maupun tidak disengaja sekalipun, tetap dapat merugikan orang lain yang mengkonsumsi. Lalu bagaimana ya hubungannya antara permasalahan yang tadi sudah dibahas dengan etika bisnis Islam? Nah, kita ketahui bahwa etika bisnis Islam merupakan tata cara bisnis yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, di mana Islam itu banyak tata cara, aturan-aturan yang harus dipatuhi. Lalu hubungan antara permasalahan yang tadi dengan etika bisnis Islam yaitu karena permasalahan yang tadi masuk ke dalam pelanggaran etika bisnis Islam, di mana kasus tersebut dapat merugikan orang lain yang dimana perilaku tersebut tidak baik atau tidak dianjurkan dalam Islam itu sendiri. Adapun hukum Islam yang melarang mengenai merugikan orang lain tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184 yang artinya yaitu sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Lalu menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas bahaya kepadanya, dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menyulitkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu hadis yang kedua dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Demikian sumber hukum Al-Quran dan hadis mengenai merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran untuk perusahaan Nestle. Kesimpulannya, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena mengandung bakteri Enterobacter sakazaki, namun di Indonesia sendiri pada tahun 2011 Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011, dan Nestle adalah perusahaan yang mampu memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. Penemuan terkait adanya bakteri mematikan pada produk susu formula Nestle langsung disikapi dengan penarikan peredaran produk di seluruh negara. Di Eropa,
Lalu pengawasan produk dan quality control atau QC semakin diperketat dengan SOP yang berstandar internasional. Maka saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan PT Nestle Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. Demikian pemaparan dan pembahasan mengenai contoh kasus pelanggaran etika bisnis Islam yang dilakukan oleh perusahaan Nestle. Saya Devia Pemi Firiska. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.